Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita ini bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kebetulan dikasih temanya kesabaran. Mohon maaf jika saya juga belum sabar, saya hanya menyampaikan saja. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita hidup pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Itu pasti. Siapa yang berani hidup harus siap menerima ujian dan cobaan. Ini tertuang dalam surat Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Apa cobaannya? Minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari hidup. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, jiwa, banyak jiwa yang pada meninggal, pandemilah ini, was samarat, tidak ada buah-buahan, tumbuhan pada mati, kekeringan di mana-mana. Ini ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari kita hidup di sini di dunia ini. Namun Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Beri kabar tuh mereka. Siapa? As-sabirin. Orang yang sabar, penyabar, sabar. Ujian di sana sini, ekonomi sulit, banyak orang kelaparan, ekonomi susah, tapi dia dengan kesabarannya menerima. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman untuk apa? Isbiru, bersabar. Bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Warabitu, bersiap siaga, menjaga diri. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau kita ingin beruntung, Allah Subhanahu wa taala mengajak
menghimbau, jadilah orang yang penyabar. Ketika kita ditimpa musibah, ujian, bersabar, jangan mengeluh. Kalau perlu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Siapapun yang berbuat kebaikan di dunia ini, hasanah, pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Siapa yang di dunia ini menanam keburukan, dia akan panen keburukan. Siapa yang menanam di dunia ini kejahatan, dia akan tanam kejahatan itu. Wa ardullah wasi'ah. Allah menyatakan bumi Allah itu luas. Namun Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun Allah menyatakan ada kelebihan untuk orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, bighairi hisab, tanpa terhitung. Siapa mereka? Orang penyabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa terhitung. Jika kita ingin dapat pahala tanpa terbatas, jadilah Allah memerintahkan, mengajak, menghimbau, jadi orang penyabar. Tidak mudah mengeluh. Kalau mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya masalah, mendatangi Allah di sepertiga malam yang terakhir, mengadu sama Allah, ya Allah, udahkanlah kami ya Allah. Mengadu sama hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada manusia. Manusia kadang tidak punya solusi. Tapi yakinlah dengan kita mengadu kepada Allah akan ada solusi. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Asy-Syura ayat 41-43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kejahatan itu kata Allah dibalas dengan kejahatan yang serupa. Kezaliman dibalas dengan kezaliman yang serupa. Namun Allah menyatakan bersabar dan memaafkan itu yang diutamakan. Dalam surat Asy-Syura ayat 41-43, wa jazaa'u sayyatin sayyatun misluha. Balasan kejahatan itu kata Allah, balas kejahatan dengan serupa. Faman afa wa aslaha. Namun Allah menyatakan barang siapa memaafkan, wa aslaha, memperbaiki diri. Yang disebut pertama adalah memaafkan. Kita nggak punya salah, dizalimi sama orang, itu balas dengan kezaliman serupa. Tapi Allah menyatakan faman afa wa aslaha, jika kalian memaafkan, legowo hatinya, memaafkan, tidak memendam, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala Allah atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman dibalas dengan kezaliman yang serupa. Lanjut dalam ayat selanjutnya, walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihi min sabil. Dan sesungguhnya orang
yang membela diri sesudah teraniaya. Punya salah, dizalimilah, dijahatin misalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak ada dosa pun ketika dia membalas. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nas. Allah menyatakan dosa itu bagi orang yang menzalimi manusia. Kalau dia dizalimi beda. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Dosa itu untuk orang-orang yang melampaui batas tanpa hak. Ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Lanjut Allah tutup dalam ayat ini, walamang sobaro wa ghafaro. Tapi orang yang bersabar, memaafkan, udah sabar, memaafkan, legowo apa hatinya itu terbuka, tidak memendam, memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur, sesuatu yang diutamakan. Sehingga puasa kita selama 30 hari ini misinya cuma satu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang muttaqin. Apa di antaranya? Ciri orang muttaqin itu apa? Kita sudah sama-sama tahu. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf kepada sama manusia. Di antara yang bentuk seperti itu, sehingga gampang ketika kita menilai puasa kita diterima atau tidak. Coba lihat setelah puasa 30 hari, hati kita jadi pemaaf tidak? Yang tadi pendendam terbuka memaafkan kesalahan orang. Itu tanda berarti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Namun sayang, sudah 30 hari puasa. Sebelum puasa dia pendendam, sulit memaafkan kesalahan orang. Sesudah puasa masih seperti itu perlu dikoreksi puasanya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Muhammad 31, ternyata kesabaran itu adalah ujian untuk kita. Kita bisa sabar tidak? Muhammad, Quran surat Muhammad 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui siapa mereka yang berjihad dan siapa yang mereka bersabar. Jadi orang penyabar. Luar biasa. Kalau kita sudah puasa 20 hari, jadi orang sabar, kok hatinya jadi penyabar. Itu luar biasa, tanda-tanda puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah 20 hari masih marah-marah aja. Coba dikoreksi, ada yang salah puasanya. Puasa sih puasa, menahan lapar, makan, minum, hibahnya jalan terus. Secara fisik puasanya betul diterima, tapi pahalanya apakah diterima? Muncullah orang menghina orang, menyudutkan orang, lagi puasa seperti itu, merendahkan orang. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari semua ini. Para jamaah rahmat Allah SWT, dalam surat Ali Imran 125 ada yang menarik. Ketika sabar dipadukan dengan takwa, ini senjata jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ini. Dalam surat Ali Imran 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala in tasbiru wa tattaqu.
Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jika kamu bersabar, watattaku, digabung sabar, digabung diolah sama takwa. Apa kata Allah? Wa ya'tukum min fawrim haza yumditkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati wasyamin. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas mereka datang menyerang dengan tiba-tiba. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Niscaya Allah menolong kamu bi khamsati alafi minal malaikah musawwimin, dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Artinya apa? Ketika kesabaran kita olah, kita gabung dengan ketakwaan, luar biasa jaminan pertolongan Allah. Kadang kita doa kok nggak dikabul, ada sesuatu, coba ketakwaannya mungkin oke, sudah kesabaran, coba ketakwaannya mungkin ada yang kurang. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tasbiru wa tattaqu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 45 menarik juga. Ketika kesabaran itu dipadukan dengan sholat, apa? Itu alat untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama-sama tahu, wasta'inu bis sabri was sholah. Yang menarik adalah bisobri dulu yang disebutin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru wassalah. Luar biasa sabar itu, dahsyat. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah. Bisobri, sabar. Sabar kedepankan, baru wassalah. Doa sudah 1 tahun gak dikabul-kabul, sabar, kedepankan sabar dulu. Sudah doa, anak saya biar mau sholat, kok gak sholat, sabar, misalnya gitu. Kedepankan sabar dulu, jangan berhenti berdoa. Kadang kita kan putus asa. Wasta'inu bisobri wassalah. Sabar dan sholat digabung gitu. Apalagi kalau sholatnya khusyuk, luar biasa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah menyatakan itu berat memang. Sabar dan sholat itu berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa 'alal khashi'in, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk, yang bisa sholatnya benar, bacaannya benar. Jangan sampai kita sholat, mulutnya ngomong Al-Fatihah, pikirannya jalan-jalan. Itu yang khusyuk itu. Kadang iblis kan masuk di situ. Mulut sih ngomong Alhamdulillahirabbil alamin, pikirannya kemana-mana, jalan-jalan ke pasar lah, beli baju lebaran di mana nanti ya, yang agak murahan. Aduh, gak khusyuk jadinya. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus ingat, hati-hati dengan orang penyabar. Ketika kita menghadapi orang sabar, hati-hati. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang yang sabar, penyabar. Allah bersama mereka itu. Hati-hati, jangan sekali-kali menyakiti, menghina, mencela, merendahkan, menyudutkan. Dia dicela tapi sabar, nggak malas. Hati-hati.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wah, luar biasa kalau kita bisa sabar, Allah bersama kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, sabar itu adalah indikator menjadi orang yang takwa. Puasa ini kita sudah sama tahu, misinya cuma satu, la'allakum tattaqun, dan indikator takwa itu adalah sabar. Dalam surat Al-Baqarah 177 Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sabar di dalam kesempitan, kesulitan. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu loh orang muttaqin. Kita sudah sama tahu siapa yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, di pandangan Allah, bukan orang lain. Siapa? Muttaqin. Terakhir kami tutup dengan satu ayat Al-Baqarah 156. Siapa sih sebenarnya penyabar itu menurut Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, beri kabar mereka orang yang bersabar. Siapa? Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri kata Allah Subhanahu wa taala, orang penyabar itu, lihat ucapannya. Qalu, mereka mengatakan ketika tertimpa musibah, ujian, cobaan, qalu, mereka mengatakan, tidak mengeluh, tidak marah-marah, emosi, enggak. Dia mengatakan inna lillahi, ya Allah, kami milik Engkau ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Dia rela apapun yang dikatakan Allah, mau menguji-kah atau memberi cobaan, kita milik Allah. Namanya pemilik, bebas bercobaan kita, ujian kepada kita. Sabar menerima, dan dia yakin pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kan? Ya. Duluan ya. Langsung pulang. Nanti. Ya. Alhamdulillah. Terkejut sekali itu ayat-ayat sabar itu. Luar biasa. Di mana tuh, Pak? Di pengairan dekat. Oh, gitu. Iya. Saya Tamburan. Saya jadi menitikan air mata. Iya. Ya itu tadi itu rupanya itu harus sabar dulu baru salah. Iya. Nah saya. Kasih. Aduh, makasih. Iya. Ngajar, Ustaz. Pak Asari. Saya
Vijay. Oh, Azhar nggak datang. oh nggak datang. Iya. Kemarin saya telepon dulu, takut saya salah jadwal. Bener Ustaz hari ini. Iya. Ada diskusi lagi Ustaz besok. Paling di musola saya. Salah. Iya. Ustaz, hati-hati Ustaz. Iya, mari. Assalamualaikum. Cepetan ya. Cepetan. Tolong jangan. Sini. Harus sama siap ke sana. Iya, aku itu. Ini kenapa Pak? Kelihatan satu orang langsung. Aku ceramah. 20 menit kan, Mas? Nih, Assalamualaikum. Ya. Udah dipoto belum? Satu, buat cover. Gimana nilainya? Bagus ya? Ada kekurangan nggak? Kekurangannya apa? Kelamaan. Assalamualaikum. Apa? Kayak gitu ceramahnya ya. Kalau kamu tampil nanti lomba, naik turun aja udah. Naik turun aja pokoknya, nggak usah macem-macem, naik turun aja udah. Naik kenceng kan, nanti pelan, nanti pada ketawa dah. Oh, Adit lucu ya gitu. Ya coba deh, coba praktekin. Kamu ketawa nih, teriak nih. Oh, udah coba. Kita pasti kaget. Kalau itu sesuai tema, ya kan? Kamu muter-muter. Ada yang nangis tadi, Mas. Tadi bapaknya jadi saya sapa. Dia nangis. Ada waktunya tadi juga. Gak ada. Mungkin Bapak nggak manfaatin berarti. Udah dimatiin belum? Kayaknya belum dimatiin dah HP-nya. Awas aku jambret. Belum nih.